Sahabat semua, di sini coba saya ingin bertanya, siapa yang kalau sholat tarawih itu nyari yang lama? Atau satu malam 1 juz atau 2 juz? Angkat tangannya. Ya. Atau nyari yang kilat? Ya. Kilat dalam artian bukan yang viral-viral itu ya, tapi ya tetap memenuhi syarat dan rukun sholat. Ya. Saya yakin pasti banyak yang kelompok kedua. Oke, gimana Islam memandang hal ini? Boleh nggak milih yang kelompok yang ringan-ringan? Oke, untuk selengkapnya kita simak videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini di puasa yang ketiga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan puasa dalam rangka wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah dan menjadi amal baik yang menjadi pemberat mizan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, sekarang kita kan sedang berada di bulan puasa. Ada ibadah yang identik dengan bulan puasa. Apa contohnya? Ya, contohnya adalah sholat tarawih. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu disebutkan bahwasanya seluruh ulama dari berbagai madhab itu sepakat atas kesunahan sholat tarawih. Ya. Oleh karenanya selama bulan puasa jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih, ya, karena ini ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan saja, ya, selama kita tidak punya hajat yang darurat. Ya. Namun ya jangan sampai kita menyalahkan orang yang atas dasar tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya, ya, selama dalam hal yang mubah kita menyalahkan mereka. Sholat tarawih ratau, sholat tarawih setahun pisan ya, nggak seperti itu. Ya, jangan sampai kita menyalahkan orang yang tidak bisa mengerjakan sholat tarawih karena tuntutan untuk keluarga mereka. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan dari kitab Mukhtarul Ahadits, ya. Hadis yang membahas tentang durasi imam di saat sholat. Ya, tadi sudah saya singgung di awal tadi, siapa yang suka panjang sholatnya atau siapa yang suka yang pendek. Kalau dia jadi makmum loh ya, saya rasa hampir semua kita itu memilih yang pendek, kecuali kalau misalnya kita di Masjidil Haram lah, ya, yang imam misalnya Syekh Sudais, ya, tentu kita merasa nyaman, ya, karena beda tempat, ya, beda suasana, seperti itu. Nah, di sini hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits, hadis yang ke 422 disebutkan, qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayuhan nas, innakum munaffirun. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu munaffirun. Di sini dulu saya maknai melayokake. Membuat orang itu lari, membuat orang lari, kabur, ya, kapok, gitu ya. Kenapa? Ya. Faman shalla bin nas fal yukhaffif. Ya. Kalau kalian sholat dengan manusia, maksudnya apa? Sebagai imam, fal yukhaffif, hendaknya dijadikan khafif, dijadikan ringan. Maksudnya apa yang ringan? Bacaannya tidak terlalu panjang. Ya, sholat maghrib bacanya Ar-Rahman.
kabur jamaahnya. Ya, dititeni nanti sebagai imam. Imamnya kai, tahu gak jelas. Ya, seperti itu. Ya. Kenapa? Fa inna fihim al-marid. Ya. Jadi, ketika kita sebagai imam, ya, jamaahnya banyak, itu kita harus paham kondisi jamaahnya. Kenapa? Fa inna fihim al-marid. Di dalam jamaah itu bisa jadi ada orang yang sedang sakit. Kenapa? Saking mencari keutamaan sholat berjamaah, saking mencari keutamaan sholat berjamaah yang pahalanya 27 derajat, dia belani berjamaah. Kenapa? Untuk mencari keutamaan sholat berjamaah. Kok delalah, ya, sakit gigi, sakit kepala direwangi berjamaah, ternyata imamnya bacanya Ar-Rahman. Kira-kira apa yang ada di dalam hatinya? Ya jawab sendirilah ya. Nah, pasti grudel. Kenapa? Loro untu, sirah ngeluh. Ya, imamnya malah baca Ar-Rahman. Ya, seperti itu. Jadi kita harus bijak, ya, sebagai imam. Kemudian wat dhaif. Ada juga orang yang lemah. Lemah itu secara fisik ya. Lemah. Bisa jadi mungkin fisiknya tidak sempurna. Ya, atau mungkin mohon maaf cacat dan lain sebagainya. Kita harus paham gitu. Wal kabir. Dan orang yang kabir. Kabir di sini diartikan sebagai sepuh, ya. Orang yang sepuh itu kalau sholat itu, kalau ngebut ya, itu kita berdiri itu mereka baru selesai sujud. Jadi bayangin kalau imam yang ngebut ya kayak MotoGP itu gimana lah keadaan makmum yang sudah tua itu. Ya kita masih muda nggak ngerasa, ya umur masih 30, 35, 25. Coba bayangin makmumnya yang 60, 70 tahun. Bayangin no. Ya. Pusing ikutin imamnya itu. Ya. Jadi gitu ya. Wal kabir, wadal hajati. Dan ada juga orang yang punya hajat, punya kebutuhan. Ya. Misalnya sholat di masjid jami di pinggir jalan. Ada orang yang sengaja mampir karena nepai waktu sholat. Dia meluangkan waktu demi mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Kok delalah imame panjang, ya. Yang seharusnya dia mungkin tiba di tempat lokasi yang dia tuju jam 8, ternyata tibanya jam 8 lebih. Kenapa? Saking panjangnya bacaan imam. Nah ini. Nah, dalam hal ini ada kasus yang pernah terjadi pada masa Rasulullah. Sahabat Mu'ad itu pernah ngimami maghrib. Ya kalau nggak salah maghrib. Itu ngimami maghrib dan bacaannya panjang. Nah kemudian salah satu dari jamaahnya sahabat Mu'ad tadi itu ada orang pedalaman yang dia punya angonan ya kambing domba lah pada masa itu. Ditaruh di ladang, kemudian dia ikut berjamaah. Ya harapan dia tentu sholatnya cepat gitu. Ternyata bacaannya adalah bacaan yang panjang. Akhirnya apa, dia mikir, wah ini kalau tak tunggu sampai selesai bisa Nah kemudian orang pedalaman tadi dia mikir, oh, ini kalau saya lanjutkan sholat saya bisa habis nih kambing saya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mufarokoh itu mundur dari kelompok jamaah, mundur dari jamaah dan dia sholat sendirian. Ya mungkin yang dibaca ya kulu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dia selesai, dia langsung balik ke tempat angon tadi, tempat gembala tadi. Nah sahabat mau tahu dan mengatakan apa? Huwa munafik, dia orang munafik. Nah terdengarlah berita ini ke telinga orang pedalaman tadi, dan tentu dia nggak terima ya dikatakan orang munafik. Kemudian apa, dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kayak lo sahabatmu saya tuh sholat berjamaah sama dia, terus ya saya punya angonan, saya punya
gembalaan tak tinggal di ladang. Ya kalau tak ikutin bacaan dia itu panjang-panjang, bisa habis kambing saya. Nah, Rasulullah itu langsung kemudian tabayun ya sama sahabat Mu'ad. Wahai Mu'ad, benar nggak yang dikatakan oleh orang itu? Kata Mu'ad apa? Iya. Itu Nabi marah loh. Nabi marah itu. Marahnya benar-benar marah. Sampai mukanya itu, wajah Nabi itu memerah. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Afattanun anta ya Mu'ad. Ya. Bahasanya kalau kita ya apa ya? Ya kebangetan kamu itu. Ya. Ya, kebacut gitu ya. Kenapa? Nah, kalau kamu imam ya, mengimami jamaah ya, ringankan bacaannya. Kenapa? Tadi ada yang punya hajat, ada yang anak kecil, ada mbah-mbah, ada yang sedang sakit. Jadi kita jangan apa ya? Jangan ya, kalau mungkin kalau bisa dikatakan ego ya ego. Ya. Walaupun kalau kita lihat dari kacamata kita ya, bagus mana? Kira-kira bagus yang mundur atau bagus Sayyidina Mu'ad? Bacaannya panjang gitu kan. Tapi ternyata apa? Di hadapan Nabi Muhammad yang benar siapa? Orang pedalaman tadi. Sahabat Mu'ad disalahkan malah. Ya. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwasanya ya, boleh kita sholat panjang-panjang, boleh, silahkan. Tapi ya lihat jamaahnya. Ya kalau di pondok ya di tempat yang sudah biasa ya silahkan. Tapi kalau kita imami di masjid-masjid umum ya masyarakatnya berbagai macam ya warna gitu ya, kita harus bisa melihat keadaan jamaah. Ya kalau mau panjang silahkan di rumah sendiri. Ya sampai bengkak-bengkak silahkan. Sampai lempoh ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita menjadi imam, ya ringankan, ya juz 30 lah, atau mungkin dari tengah-tengah Quran, tapi kita tidak dipanjangkan, tidak satu muka, ya, seperempat atau satu muka dibaca 4 kali itu kan masih masih normal lah. Tapi kalau satu muka dibaca 1 rakaat, ya dengan bacaan yang sangat powelan gitu, ya tambah rakaatnya banyak. Itu ya jamaahnya besok lah sepi gitu ya. Jadi kita sebagai orang muslim harus mengkampanyekan Islam itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Jangan sampai orang itu gedeng sama Islam gara-gara sikap kita, gara-gara tingkah laku kita, jangan gitu ya. Kemudian hikmah dibalik meringankan sholat ini ya, dalam artian sebagai imam itu sebagai wujud kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Ya. Jadi jangan sampai kita sholat kemudian kita grundel. Jangan sampai sholat itu ya menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu ya. Jadi mari kita sebagai imam ya, sebagai orang yang diberikan amanah ya, bijak dalam membawa Islam ini. Jangan sampai Islam itu menjadi buruk lantaran tingkah laku ataupun perbuatan kita semua. Hadis riwayat Al-Bukhari.